Selamat datang di channel Belajar Biologi bersama saya Kak Fahri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Jika kamu menyukai video ini, klik tombol like dan jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Selamat belajar. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pernapasan, kita bahas dulu pengertian pernapasan. Pernapasan merupakan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernapasan ini dibagi menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi di alveolus pada paru-paru. Sedangkan pernafasan internal itu melibatkan mitokondria yang memecah molekul organik untuk menghasilkan energi. Organ penyusun sistem pernapasan pada manusia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi sistem pernapasan manusia itu adalah hidung, disusun oleh organ hidung, faring, trakea yaitu saluran untuk menuju paru-paru. Ini paru-paru ada dua, kiri dan kanan. Ada bronkus yaitu percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kiri dan kanan. Dari bronkus akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Di bronkiolus ini dapat ditemukan banyak alveolus, yaitu merupakan tempat terjadinya pertukaran udara. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Berikut adalah video ilustrasi sistem pernapasan pada manusia. Mula-mula udara masuk melalui lubang hidung atau disebut nares ke dalam rongga hidung yang di dalamnya terdapat silia, membran lendir atau mukus, dan pembuluh darah. Udara yang masuk akan disaring oleh silia, dilembabkan oleh membran lendir atau mukus, dan dihangatkan oleh darah dari pembuluh-pembuluh darah di dalam rongga hidung itu. Kemudian masuk melalui faring, terdapat epiglotis yang memisahkan dengan sistem pencernaan. Kemudian ke laring. Udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui trakea yang memiliki tulang-tulang rawan. Udara masuk ke dalam paru-paru di sini terdapat bronkiolus. Dari bronkiolus akan masuk ke alveolus. Di alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terjadi pertukaran udara ini di dalam alveolus karena adanya pembuluh-pembuluh darah di sekitar alveolus itu. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri atas pernapasan dada dan pernapasan perut.
Saat terjadi inspirasi atau udara masuk, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Demikian pula dengan diafragma, sehingga rongga dada akan membesar dan udara akan masuk. Sedangkan pada ekspirasi atau saat mengeluarkan udara, otot-otot antar tulang rusuk akan merelaksasi. Demikian pula dengan diafragma, ototnya, sehingga ruang atau volume dada menjadi mengecil dan udara pun akan keluar dari paru-paru. Volume udara pernapasan dapat dibedakan sebagai berikut. Volume tidal ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara suplementer dan udara residu disebut dengan kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru dikurangi dengan udara residu sama dengan kapasitas vital paru-paru. Yang dimaksud dengan volume tidal adalah volume udara yang masuk maupun keluar dari paru-paru saat proses pernapasan. Volumenya sekitar 500 ml. Udara komplementer atau volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah volume tidal. Jumlahnya 3000 ml. Udara suplementer adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih bisa diembuskan dengan kuat pada akhir proses ekspirasi secara normal. Jumlahnya sekitar 1000 sampai 1500. Sedangkan udara residu adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah Anda menghembuskan napas kuat-kuat. Volumenya sekitar 1000 ml. Di dalam pernapasan terdapat istilah frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah kecepatan memasukkan dan mengeluarkan udara pernapasan pada orang dewasa, berkisar antara 15 sampai 20 per menit. Faktor yang mempengaruhinya adalah aktivitas tubuh, suhu tubuh, jenis kelamin, posisi tubuh, serta konsentrasi karbon dioksida dan oksigen di dalam darah. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di paru-paru dan di jaringan tubuh. Di paru-paru terjadi respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas yang terjadi secara difusi antara alveolus dengan kapiler darah. Sedangkan pada respirasi internal terjadi pertukaran gas dari aliran darah dengan sel-sel tubuh. Pada respirasi internal, hemoglobin di dalam darah akan mengikat oksigen yang selanjutnya mengedarkan oksigen. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu 4Hb tambah 4O2 menjadi 4HbO2. Karbon dioksida diedarkan dalam bentuk asam karbonat dalam plasma darah dan karbaminohemoglobin dengan rumus seperti berikut ini, dan diedarkan juga dalam bentuk ion HCO2 dengan rumus seperti ini.
Pada pernapasan terjadi proses pembentukan energi, di mana oksigen yang digunakan untuk memecah molekul gula menghasilkan energi, yaitu berupa ATP. Tahapannya adalah melalui glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Reaksi sederhana pemecahan molekul gula untuk menghasilkan energi dapat dilihat pada reaksi berikut ini, yaitu karbohidrat ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan ATP. Sistem pernapasan dapat mengalami kelainan atau gangguan pada fungsinya. Di antaranya adalah pembekakan pada kelenjar limfe berupa polip, amandel, dan adenoid, peradangan pada saluran pernapasan seperti sinusitis, rinitis, pleuritis, dan laringitis. Dapat juga berupa penyempitan pada saluran pernapasan seperti pada asma dan bronkitis. Contoh lainnya adalah kanker paru-paru dan gangguan pada dinding alveolus, yaitu pneumonia, TBC, dan emfisema. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Berikut adalah kesimpulan dari video kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silakan klik like dan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga dengan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih.